welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Maci Kejap-kejap, macam tuh. Hai semuanya sobat online family Maci, apa kabar Anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Bahasa Indonesia sekarang ini sudah sangat mendunia ya. Banyak negara-negara di dunia ini yang mempelajari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu sangat mudah untuk dipelajari dan juga dipahami. Kosakatanya banyak sehingga banyak negara-negara juga yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di university ataupun di sekolah-sekolah di setiap negaranya. Kali ini kita akan melihat bagaimana bahasa Indonesia ini sudah sangat trending ataupun banyak diburu oleh milenial Jepang. Keren parah, bahasa Indonesia diburu milenial Jepang jadi tren cewek sakura. Masya Allah, sekarang ini di Jepang pula ya guys. Biasanya kita melihat orang Korea ataupun bule-bule turis-turis ataupun orang Thailand yang mempelajari bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melihat orang Jepang pula. Masya Allah, luar biasa ya, bahasa Indonesia ini sudah sangat meracuni orang-orang di dunia ini ya guys ya untuk mempelajarinya. Tapi ini racun yang sangat positif ya guys. Kali ini kita akan melihat video ini daripada channel Dunia Seleb. Seperti biasa Maci akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channel Dunia Seleb. Oke guys, kita nggak usah berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Let's go. Mari kita lihat ini. Bagaimana sih jika kamu melihat orang Jepang berbicara bahasa Indonesia? Pasti kelihatannya lebih lucu dan unik ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama saya Nanako, tapi orang-orang panggil saya macam umur 22 tahun, orang Jepang asli. Comel ya. Saya ingin nikah, tapi saya tidak punya pacar. Kebanyakan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia sangat serius dan tekun. Bahkan kita sendiri seringkali meragukan kemampuan mereka. Walaupun masih hancur-hancuran gitu, tapi mereka tetap bersemangat. Bagaimana tidak? Cewek imut ini gaya bicara bahasa Indonesianya masih kental logat Jepang. Hal ini buat kita gemas. Kamu ya, kamu ketemu aku lama sekali. Apalagi banyak Lucu ya cowok-cowok Indo yang logatnya jatuh gitu ya, hati guys. dengan cewek imut negeri Sakura ini. Sekarang banyak pria Indonesia yang melabuhkan hatinya dengan pasangan beda negara. Ketertarikan dan motivasi mereka pun berbeda-beda. Ada yang tertarik dengan budaya, pekerjaan, musik, tarian, kuliner atau drama, dan ada juga yang kecantol dengan pria Indonesia saat live di TikTok. Orang Jepang juga menyukai keramahan orang Indonesia karena dalam budaya Jepang kesopanan sangat penting. Sehingga mereka sering berbicara bahasa Indonesia dengan sangat sopan dan berhati-hati. Benar? Itu benar. Mengerti? Ya karena orang Jepang kan Minat mereka sopan-sopan dengan ya, bahasa Indonesia sama sangat kayak tinggi. Indonesia. Malah cewek-cewek ini juga kepo dengan bahasa gaul yang sedang ngetren di Indonesia. Bahasa Karena gaul. ketertarikannya inilah banyak cewek Jepang yang mengambil program studi bahasa Indonesia di Asia Tenggara, seperti Tokyo University of Foreign Studies dan Osaka University. Selain itu, tak sedikit dari mereka yang langsung OTW kuliah di Jakarta. Kalau cuti minta takat tidak bisa. Oke. Lucu ya ngomongnya. Nama saya Alisa, saya orang Jepang. Saya belajar bahasa Indonesia sekarang. Seorang gadis cantik asal Tokyo, Jepang ini cantik bernama banget. Alisa. Meski usianya sudah 30 tahun, tapi terlihat seperti masih seperti umur 20-an. Imut dan menggemaskan. Alisa belajar bahasa Indonesia selama 6 bulan dan ternyata sudah selancar ini guys. Sekarang saya punya Bulan pusing, guys, ada sakit kepala karena hujan deras. hujan deras. Saya mau istirahat. Menurut Alisa, bertanya Saya tentang mau umur bagi istirahat. orang Jepang adalah privasi, tapi karena banyak netizen yang kepo, Alisa pun mengatakan usianya sekarang sudah 30 tahun. Alisa aktif berinteraksi dengan kawan-kawan TikToknya orang Indonesia. Selama di Indonesia, Alisa sering mengulas tentang keberagaman kuliner Indonesia, menjelajah wisata ke kota tua Jakarta, serta objek-objek wisata lainnya. Ia mengharapkan netizen Indonesia mengajarinya agar lancar berbicara bahasa Indonesia. Orang Jepang kesulitan belajar bahasa Indonesia dalam pengucapan huruf R dan L karena dalam dialek Jepang, suara ini hampir sama kedengaran. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata dan makna ganda. Ini sedikit membingungkan bagi mereka loh. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kenapa diparut? Kenapa digaruk? Tidak.
Namun Kelapa gadis Jepang digaruk, mengakui kepala bahasa diparut. Indonesia lebih fleksibel Terbalik. dalam struktur kalimat dibandingkan dengan bahasa Jepang yang lebih kaku. Tinggi badan di Indonesia berapa? Tinggi Ada lagi badan. nih, cewek Jepang bernama Nonoka Takashi yang masih berusia 21 tahun, saking cintanya dengan Indonesia. Ia pun belajar bahasa Indonesia secara otodidak dari buku, YouTube, dan dari otodidak, pacarnya saat guys. live di TikTok. Luar biasanya, Nonoka Takashi cuma 3 bulan belajar bahasa Indonesia, tapi 3 ia sudah selancar bulan. ini. Percaya aku. Selama di Indonesia, Nonoka menikmati liburan di berbagai kota seperti Jakarta, Solo, dan Manado. Selain itu, Nonoka juga tertarik dengan kuliner Indonesia yang super pedas. Dalam momen ulang tahun, Nonoka mengatakan, "Aku orang Jepang asli, tapi aku udah ketemu orang Indonesia yang aku cintai. Walaupun budaya dan jumpa bahasa sangat jodoh orang berbeda, aku Indonesia." jatuh cinta kepadanya. Aku akan menjaga dengan sepenuh hati hadiah terbaik diberikan Tuhan sepanjang hidupku." Dari November aku belajar bahasa Indonesia dari TikTok Live dan tahun depan aku akan lebih semangat belajar bahasa Indonesia supaya bisa lebih lancar. Makan. Cewek Jepang ini bernama Yui. Di kanal YouTube-nya Yui Chan Jepang, ia sering mengulas tentang Indonesia dan Jepang. Sama seperti Nonoka, Yui juga belajar bahasa Indonesia secara otodidak dari buku, YouTube, dan banyak ChatGPT. yang belajar Yui juga otodidak punya ya. kenalan cewek di Indonesia. Untuk memperdalam bahasa Indonesia, Yui juga menghadiri kelas bahasa Indonesia seminggu sekali yang diadakan oleh Asosiasi Persahabatan Indonesia di Jepang. Ia mengatakan orang Indonesia di Jepang menempati urutan ke-7 terbanyak. Banyak tenaga kerja dari Indonesia tinggal di Tokyo, Aichi, Ibaraki. Tapi yang paling banyak terdapat di kota Aichi, karena di kota ini banyak terdapat perusahaan grup Toyota yang aktif menerima tenaga kerja asing. Yui sangat menyukai kuliner Indonesia. Ia mengunjungi toko-toko yang menyediakan makanan Indonesia di Jepang, seperti restoran masakan Padang di Matahari Padang, Dotonbori, Osaka. masakan Padang Bahkan di ia Jepang, sudah dia pintar suka. masak nasi kuning dan kari. Awalnya ia jatuh cinta dengan Indonesia dia masak ketika nasi pertama kuning. kali liburan ke Pulau Dewata, Bali. Di Bali orang-orangnya sangat ramah, bahkan ia membandingkan dengan negara lain. Yui pernah jadi korban penipuan ketika berbelanja di Phuket, Thailand. Tapi di Bali ia merasa sangat nyaman, apalagi Yui Ih, menyukai cantiknya. pantai. Menurutnya pantai Bali dan keindahan alamnya yang sangat-sangat eksotis. Karena banyak kesamaan antara Cantik Indonesia dan Jepang, Yui membangun channel YouTube. Ada lagi nih, cewek Jepang yang suka niru kata-kata yang lagi viral di Indonesia saat ini. Ubur-ubur ikan lele. Cewek Jepang gak mandang fisik, Le. Ubur-ubur ikan lele. Cewek Jepang tengah mandang lele. Meledak. Meledak. Jangan menyelawi. Cewek Jepang bernama Nanako atau Nachan ini adalah seorang konten creator, TikTok, dan selebgram Jepang yang kerap mengunggah konten segala hal tentang Indonesia. Mempunyai nama lengkap Nanako Shibasaki, gadis cantik berusia 21 tahun ini tertarik dengan budaya Indonesia. Ketertarikannya dengan konten unik ala Indonesia sering diunggahnya di berbagai platform media sosial. Gadis imut ini malah menambahkan terjemahan bahasa Indonesia di setiap video yang diunggahnya. Mimpimu boleh jauh dan kamu boleh lapuk. Tapi jangan pernah menyerah untuk tunggu. Jangan menyelawi. Konten Jangan Nanako menyerah. jadi trending di Indonesia. Meski bahasa Indonesianya masih acak-acakan, Nanako terlihat percaya diri. Selain kecintaannya dengan bahasa Indonesia, Nanako juga suka mempelajari bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan Sunda. Biarpun jarak bahasa antara daerah Jepang pun dan Indonesia dipelajari. jauh, Nanako sering liburan ke Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Hati yang ikhlas akan selalu menemukan jalannya, Le. Jangan Asik. menyelawi. Karena popularitas Nanako di Indonesia, ia sering mendapat undangan di berbagai event. Salah satunya menjadi host event Jepang terbesar di Indonesia, yaitu Impact Nation dan Kaji Sakura Matsuri. Impact Nation dan Wow. Kaji Sakura Matsuri merupakan salah satu festival Jepang terbesar di Indonesia. Keduanya sama-sama mengusung festival Jepangan, hanya saja penyelenggaranya yang berbeda. Kaji Sakura Matsuri diselenggarakan oleh komunitas alumni Jepang Indonesia. Sedangkan Impact Nation diinisiasi oleh Nugroho selaku konseptor utama sekaligus owner Impact Nation Japan Festival. Saat Nanako wawancara eksklusif dengan Japaholic, Nanako mengaku sangat gugup. Apakah ia bisa tampil terbaik dengan bahasa Indonesianya yang masih jelek? Gugup sekali. Ya, karena saya belum pintar bisa bahasa Indonesia. Tapi semangat. Semangat saya, ya. Dalam Impact Nation 2024 ini, ia sangat menantikan penampilan dari Hiroaki Kato. Menurutnya, Nanako belum pernah melihat penampilan sahabatnya itu. Ada banyak komunitas belajar bahasa Indonesia yang mempertemukan orang Jepang dan Indonesia untuk bertukar bahasa dan budaya. Seperti Jakarta Fair Tokyo atau acara pertukaran budaya menjadi tempat bertemu dan berlatih bahasa
biasa bagi mereka. Di rumah paginya abangku semakin berusi semakin buruk. Cewek Jepang yang belajar bahasa Indonesia adalah bukti bahwa hubungan antara Jepang dan Indonesia semakin erat baik dalam bidang pendidikan, bisnis, maupun budaya. Iya, Hal ini benar juga banget. menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin dikenal dan diminati di luar negeri. Iya. Arigato ureshi. Arigato. Terima kasih. Arigato, arigato. Mantap, mantap. Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama bagaimana bahasa Indonesia telah meracuni milenial Jepang ya. Walaupun mereka menggunakan bahasa Indonesianya masih hancur-hancuran, tapi mereka dengan bangganya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan mereka sangat cinta dengan Indonesia ya. Saking cintanya sampai mereka pun membuat konten tentang Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Di mana-mana memang bahasa Indonesia, kalau sudah kita suka dengan bahasa Indonesia itu, maka kita akan selalu tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia itu. Bahkan bahasa Indonesia itu bikin bangga kita karena sudah dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah university di luar negara sana ya guys ya, bukan hanya di Indonesia saja. Bahkan banyak orang-orang di setiap negara itu yang rela belajar bahasa Indonesia supaya mereka lancar berbahasa Indonesia, apalagi saat berkunjung ke Indonesia. Kenapa mereka selalu belajar bahasa Indonesia? Karena siapa-siapa saja yang datang ke Indonesia, yang berkunjung, melancong ke Indonesia, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Itulah luar biasanya Indonesia. Mereka tidak menetapkan sebagai bahasa Inggris untuk berkomunikasi, tetapi mereka menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi untuk semua orang yang di Indonesia. Sesiapa yang datang ke Indonesia pasti akan menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Itulah guys, makanya para bule-bule, orang Korea, orang Jepang, mungkin orang Chinese, semuanya yang siapa-siapa yang datang melancong berkunjung ke Indonesia, mereka pasti akan mempelajari bahasa Indonesia supaya mereka bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia di Indonesia. Sebab bahasa Indonesia itu pun sangat mudah untuk dipelajari, tidak susah. Kosakatanya untuk penyebutannya pun sangat mudah. Jadi mereka pun dengan gampang, dengan mudahnya, hanya cukup ada yang 3 bulan, 6 bulan mempelajari bahasa Indonesia, mereka sudah lancar menggunakan bahasa Indonesia. Itu sudah sangat membanggakan negara Indonesia ya guys ya, karena bahasa Indonesia ini sudah sangat mendunia, meracuni milenial ataupun anak-anak muda di setiap negara-negara yang ada untuk mempelajari bahasa Indonesia ini, supaya mereka pun boleh menggunakan bahasa Indonesia, berkomunikasi dengan orang Indonesia. Apabila berkunjung ke Indonesia, mereka pun boleh menggunakan bahasa Indonesia itu dalam sebagai alat komunikasinya untuk berbicara dengan orang-orang Indonesia gitu. Itulah luar biasanya Indonesia ya guys ya. Kalau kita pergi ke sana, kita tidak akan menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Malah kita di sana harus menggunakan bahasa Indonesia karena semuanya di sana fahamnya bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai ke Merauke, berbagai macam adat dan juga berbagai macam bahasa daerah, mereka akan selalu menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Luar biasa ya. Itulah guys, nggak usah risau-risau, nggak usah panik kalau ingin pergi ke Indonesia. Cukup belajar bahasa Indonesia dengan mudah, dengan gampangnya, pasti akan bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia kalau berkunjung ke Indonesia. Oke lah guys, semoga bahasa Indonesia kedepannya bisa menjadi salah satu inspirasi anak-anak muda di setiap negara ya guys ya, untuk mempelajarinya, supaya bahasa Indonesia ini semakin mendunia lagi. Kalau bisa menjadi bahasa nomor 1 di ASEAN gitu ya. Apapun kita doakan saja, semoga negara Indonesia kedepannya semakin maju lagi, baik itu di sektor pendidikan, pariwisata, semua perekonomiannya menjadi lebih maju lagi, menjadi negara yang lebih berkembang lagi. Amin.
Amin, amin. Oke guys, terima kasih untuk Anda semuanya karena sudah menonton video Makci dari awal sampai habis. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci ya guys ya. Diminta maaf juga di atas segala tutur kata yang mungkin salah dalam video Makci. Minta maaf banget. Koreksi saja apa yang salah penyebutan ataupun bahasa Makci. Insya Allah Makci akan menerima setiap teguran yang Anda berikan. Oke guys, sampai di sini saja video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.